Perlindungan Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengembangkan sistem layanan dan rujukan terpadu atau SLRT untuk menangani fakir miskin dan warga tidak mampu dan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang responsif, komprehensif, serta integratif demi mengurangi angka kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan. Secara khusus, SLRT memiliki sejumlah tujuan. Yang pertama, meningkatkan akses rumah tangga atau keluarga miskin dan rentan miskin terhadap program dan pelayanan sosial. Kedua, meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Keempat, mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar. Kelima, memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Keenam, meningkatkan kapasitas pemerintah di semua tingkatan dalam mengordinasikan dan mengintegrasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dan yang ketujuh, memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Adapun sasaran pelaksanaan SLRT adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang masuk kategori fakir miskin dan orang tidak mampu, serta pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS. Untuk membangun SLRT, perlu sejumlah syarat, di antaranya tata kelola dan komitmen, serta kesiapan pemerintah daerah, kerangka regulasi yang memadai, dan sumber pendanaan baik dari APBD maupun sumber pendanaan alternatif lain, kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, kondisi politik daerah, serta relasi dengan stakeholder lainnya. SLRT memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama, mengintegrasikan informasi, data, dan layanan kesejahteraan sosial. Kedua, mengidentifikasi keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan. Yang ketiga, melakukan pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program. Keempat, mendukung penerapan standar pelayanan minimal bidang sosial. Sedangkan kelima adalah membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Kelembagaan SLRT terdiri atas kelembagaan koordinasi dan kelembagaan pelayanan. Kelembagaan koordinasi di tingkat pusat berada di Kementerian Sosial. Sedangkan kelembagaan koordinasi di tingkat daerah dilakukan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota. Kelembagaan pelayanan SLRT terdiri dari Sekretariat SLRT di tingkat kabupaten atau kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos di tingkat desa atau kelurahan. Sekretariat SLRT di tingkat kabupaten atau kota dikepalai oleh seorang manajer. Sedangkan pelayanan SLRT di tingkat desa atau kelurahan dipimpin oleh koordinator Puskesos yang dibantu oleh fasilitator. Dalam menjalankan layanannya, petugas front office dan back office di sekretaris maupun Puskesos, fasilitator, supervisor, hingga manajer menggunakan aplikasi 6SLRT yang bersifat online untuk efisiensi kerja. Hingga akhir 2019, SLRT sudah terbangun di 150 kabupaten atau kota yang difasilitasi menggunakan dukungan anggaran APBN dan 5 kabupaten atau kota yang menggunakan pendanaan mandiri. Setiap tahun, lokasi SLRT akan terus bertambah. Diharapkan pada akhir 2024, SLRT ini sudah terbangun di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia.